Halo semua, nama gue Radit dan gue emang bukan keyboard expert. Gue suka sama keyboard yang Toki, Poppy, Creamy dan teman-temannya. Tapi emang keyboard gue standar banget karena di sini gue punya keyboard lama gue, Keychron K8 yang memang dia pakai Gateron Brown. Terus juga keycapsnya masih standar banget dan ini udah gue pakai untuk produktivitas selama kurang lebih 5 tahun. Kalian bisa lihat aja karena di sini rubber fitnya udah pada copot semua. Ini gue ganti pakai anti slip dari Ace Hardware. Terus juga untuk keyboard fitnya udah gue pakein 3M biar mati karena emang ya patah gitu ya dua-duanya, yang bahkan sampai fit paling kecilnya pun karetnya hilang. Jadi emang ini udah keyboard yang cukup lama dan ya bisa dibilang saatnya udah pensiun gitu. Meskipun Keychron K8 ini menurut gue masih berfungsi dengan normal gitu ya, gak ada masalah dengan baterainya, konektivitasnya juga oke-oke aja, tapi gue pengen sesuatu yang lebih. Gue juga pengen ngerasain creamy Toki dengan gasket mountnya dan premium feel-nya, yang dimana akhirnya pilihan gue jatuh ke Leobook HI8 SE. Dan ya udah, tanpa basa-basi langsung kita lihat ke bawah aja, kita unboxing bareng-bareng. Oke, jadi ini dia packagingnya untuk si Leobook HI8 SE gasket keyboard. So kita buka aja. Di sini kita dapetin user manual. Ini greeting card yang dalam bahasa Mandarin yang gue juga nggak ngerti. Dan di sini kita juga dapetin magnetic plate, yang dimana magnetic plate ini nanti akan gue jelaskan ya kegunaannya buat apa. Sebelumnya kita buka dulu box yang di dalam sini. Kita dapetin kabel yang meskipun kabelnya bukan braided cable gitu ya, tapi ini harusnya cukup panjang. Dia udah koneksinya Type C. Di sini kita dapetin keycap puller dan juga switch puller. Di sini kita dapetin adapter, dimana adapter ini kegunaannya untuk USB ke USB Type C, kunci L untuk membuka keyboardnya, dan kita juga dapetin dua switch cadangan. Ini keyboardnya cukup berat. Di sini keyboardnya ditutupi oleh plastik yang dimana ini adalah dust cover, jadi kalau bisa jangan dibuang. Dan ini adalah keyboardnya. Ini adalah Leobook HI8 SE yang sudah punya knob. Ngikutin perkembangan zaman sekarang. Leobook HI8 SE ini dia layoutnya udah 75%. Bahannya sendiri dia dari aluminium alloy full dan bebannya itu di 1,7 kg. Ini beda banget feelnya ketika gue pakai Keychron K8, dimana yang aluminium cuman ada di bagian frame aja, frame luarannya, dan di bawahnya masih plastik. Keyboard ini udah 3 konektivitas, jadi bisa pakai USB Type C, kalian juga bisa pakai USB receiver, ataupun kalian juga bisa pakai Bluetooth yang tinggal kalian switch saja dan tinggal kalian konekin ke device kalian. Dan ini adalah kegunaan dari plate-nya teman-teman, yang gue juga baru tahu gitu ya. Ternyata plate-plate kayak gini tuh sebenarnya ada di keyboard-keyboard yang kalian harus group by, yang jatuhnya tuh limited. Tapi detail kecil ini dikasih sama Leobook biar kita bisa ngerasain rasanya keyboard premium. Kalian bisa pasang ada gambar naganya kalau punya gue di sini, dan ada putih pinknya kayak gini. Yang dimana untuk kegunaan sebenarnya ya nggak ada, tapi ini untuk mempercantik aja keyboard kalian jadi lebih unik. Apalagi kalau kalian mungkin bisa gonta-ganti si plate-nya ini, disesuaikan sama tema untuk keyboard kalian. Terus juga yang gue suka adalah keyboard ini udah langsung miring, yang gue juga nggak tahu ini ada slope-nya gitu, ada tingkatan miringnya, jadi kalian nggak usah pakai rubber fit lagi. Jadi kalian nggak usah pakai fit lipet kayak Keychron K8 gue juga gitu ya. Gue suka banget. Terus untuk knobnya sendiri di sini menurut gue cukup satisfying. Ini kalian bisa coba denger sendiri gitu ya. Untuk knobnya suaranya kurang lebih seperti ini. Premium banget suaranya, dan knobnya juga bisa dibuka. Untuk keycapsnya sendiri dia udah PBT double shot, dan untuk switchnya sendiri ini adalah switch linear dari Leobook. Mereka kasih nama Doll, atau kalau kalian tanya di Indonesia panggilannya switch Barbie, dimana dia ini adalah switch linear 5 pin dan dia udah factory loop. Yang dimana yang gue suka dari tren keyboard mechanical zaman sekarang adalah rata-rata ya keyboard mechanical udah factory loop dan kita nggak usah looping lagi, jadi udah otomatis enak harusnya. Di sini gue akan langsung pakai coil cable karena keyboard lama gue nggak bisa pakai coil cable karena memang switch USB-C-nya mendelep ke dalam, sedangkan di sini kita udah bisa pakai coil cable. Jadi gue ngerasain apa yang kalian rasain sebagai keyboard enthusiast pakai coil cable kayak gini. BTW di ini udah RGB juga, kalian bisa setting aja di aplikasinya. Aplikasinya menurut gue cukup mudah untuk digunakan dan cukup berbagai macam fitur yang disediakan, yang dimana nanti kalian bisa obok-obok sendiri deh tuh. Dan untuk keyboardnya langsung kita coba typing test aja. Dan kurang lebih suaranya kayak gitu, dimana gue suka banget karena ini jatuhnya ya Toki dari lahir gitu loh. Berat, feelnya premium, knobnya juga premium rasanya, dan suaranya Toki. Kalau dibandingin sama dulu gue ambil Keychron K8 gitu ya, masa-masa 2020, 2015, untuk dapetin keyboard kayak gini tuh kalian harus ngeluarin budget yang cukup gede guys. Sedangkan di 2025 sekarang dengan harga 1,3 kita udah bisa dapetin keyboard yang bener-bener rasanya udah premium banget gitu loh. BTW kayak yang tadi gue bilang, dia ini udah gasket mount, jadi ada flexnya gitu loh rasanya ketika ngetik tuh, ada membal-membalnya gitu loh, dimana menurut gue cukup enak gitu loh.
Bener-bener feel premium dikasih sama keyboard ini, tinggal plug and play. Dan karena dia udah bisa wireless, di dalam sini tuh dia udah 8000 mAh. Jadi menurut gue juga udah cukup kalau kalian emang pecah sekali dan kalian pakai aja untuk beraktivitas. Apalagi mungkin ketika RGB-nya dimatiin gitu ya. BTW untuk keyboard ini dia juga udah 5 pin, hot swappable, dan keyboard ini profilnya juga udah south facing. Dan kurang lebih itu aja untuk sharing-sharing gue kali ini untuk si Leobook HI8 SE. Dan itu dia teman-teman untuk unboxing dan juga tampak dekat untuk si Leobook HI8 SE ini. BTW ini adalah channel baru, jadi like dan subscribe kalian juga membantu karena gue juga baru mendalami dunia mechanical keyboard dan gue suka gitu ya untuk nge-build keyboard sebenarnya. Jadi mungkin project kedepannya gue akan coba untuk bikin si Keychron K8 ini bisa balik enak lagi dan dipercantik mungkin ya, dan dibikin sound profile yang mungkin gue belum pernah cobain gitu ya, karena gue udah nyobain clicky, gue udah tahu linear kayak gimana, linear switch, dan ini talky banget gitu ya menurut gue. Ya gue akan mendalami lagi dengan hal-hal seperti itu yang pastinya akan dikontenin. Jadi jangan lupa, sekali lagi jangan lupa follow dan subscribe teman-teman, dan jangan lupa follow sosial media gue yang lain karena di sana gue akan lebih aktif lagi tentunya dengan video-video pendek gue. Jadi itu dia dari gue, dan buat teman-teman yang udah punya si Leobook HI8 SE ini, gimana tanggapan kalian? Silahkan kita sharing-sharing aja di bawah. Nama gue Radit dan bye-bye.